di channel saya Little Lucifer. Hari ini saya sedang bermain ke Sobat Cana yang ada di kota Surabaya, yaitu ke Elmaru Cana and Fit Store. Nah, mantap. Di Surabaya nama Elmaru sudah besar namanya dan tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disepelekan karena beliau ini sudah melakukan perdagangan, mendistribusikan ikan lokal yang ada di Indonesia hingga ke luar negeri. Seperti apa keseruannya dan juga seperti apa momen pertama kali mendapatkannya, nanti kita bedah pelan-pelan setelah iklan yang Selamat sore Bang El, saya panggil Bang El aja. Sore Bang. Terima kasih sudah menerima kotor-kotornya Kimochi ini datang sampai ke istananya Elmaru. Gak apa-apa, santai aja. Oh iya Bang, saya dari dulu mengenal Abang ini masih banyak sekali pertanyaan mengenai Elmaru. Boleh nggak kita sharing? Saya juga ingin tahu. Mungkin Abang juga ingin mengenalkan kepada para keepers yang ada di seluruh Indonesia. Ini Bang yang mau saya tanyakan. Elmaru ini pertama kali Abang dirikan itu kapan ya Bang? Kalau berdirinya itu sekitar 2019 akhir. 2019 akhir. Itu Abang posisinya lagi duduk, dia berdiri, atau Abang berdiri, dia juga berdiri Bang? Posisinya lagi pelungkup. Lagi telungkup, kemudian Abang berdiri gitu. Itu agak gimana gitu Bang? Iya. Terus ada yang tinggi. Jadi gitu. Pertama kali Elmaru berdiri di tahun 2019, di posisi Abang ini sedang telungkup, kemudian ditindih. Nah, pemilihan kata atau pemilihan nama Elmaru ini apa ya Bang? Saya cari dari bahasa Ibrani, bahasa di kitab Kama Sutra, dan di mana itu Elmaru saya masih belum dapat artinya. Bisa gimana? Oke, yang salah satunya L itu berasal dari nama saya sendiri, El Prianto Sianipar. El Prianto Sianipar. Ya. Dan L itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Elohim. Elohim itu kalau di bahasa sederhanakan Allah atau Tuhan. Jadi Maksudnya Abang ini secitra atau setara dengan Tuhan? bukan. Oh, bukan. Maksudnya itu apa namanya? Saya pengen melibatkan usaha ini bersama dengan Tuhan. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti dalam usaha dan siap langkahnya Bang El Sianipar, siapa yang lebih mudahnya itu saya panggil apa ini? Elmaru aja. Elmaru. Nah, dalam usahanya setiap langkahnya ini Bang El ini ingin turut sertanya tangan Tuhan ke dalam usahanya. Itu seperti ini. Lalu. Dan marunya itu karena pertama kali saya berkecimpung di dunia percanaan itu saya ngekip cana atau coba jualan cana pertama. Maru maksudnya. Jualan maru. Cana di gen Maru ya? Iya, Di keluarga Maru. Oh. Dan saya punya satu progres yang cukup bagus dari maru tersebut gitu. Baik dari penjualan, terus saya lebih mudah untuk mengenali gimana sih maru ini gitu. Jadi menurut saya ya lebih gampang untuk dibuat, kalau hobi juga lebih gampang, untuk diperdagangkan juga lebih gampang. Jadi karena alasan itu akhirnya disusun menjadi Elmaru. Jadi Bang El ini mendapat bantuan dari Sang Pencipta melalui ikan bergenre maru. Maka dari itu diberi nama Elmaru. Ya, kata-kata adalah doa. Salah satu ucapan juga termasuk doa. Jadi Bang El menciptakan namanya atau membuat namanya menjadi Elmaru. Ya, kita doakan sama-sama agar usahanya lancar. Amin. Ya, untuk doa yang terbaik untuk kita semua. Amin. Oke. Bang El, pertama kali tadi Bang El bercerita kalau pertama kali bermain di ikan cana
keluarga dari maru. Maru ini kan ada dua, Bang. Ada red dan juga ada yellow. Kalau dari Bang L ini lebih suka yang mana? Kalau saya sih ya cenderung ke yellow, Lebih cenderung ke yellownya. karena progresnya lebih menjanjikan yellow. Selama yang saya lihat selama main maru, rata-rata progres yang paling menjanjikan itu mainnya di yellow. Oh, menjanjikan ini maksudnya perputarannya cepat. Salah satunya perputarannya cepat. Dari segi bisnis ya. Ya, dari segi Itu satu bisnis. segi bisnis, perputarannya cepat. Dari segi progres ikannya sendiri itu lebih menjanjikan. Progres ikan. Ya, betul. Jadi maksudnya mulai dari ikan yang masih habis ditangkap, kemudian dijadikan ikan yang cantik, Betul. lebih oke atau lebih bagusnya itu akan lebih seret ke varian yellow. Seperti itu. Nah, itu teman-teman. Sedikit pengalaman dari Bang L, dia membagikan ya pengalamannya kalau di varian yang yellow untuk di bidang atau di sisi bisnis lebih mudah. Kemudian untuk segi progres itu pun juga lebih mudah ya, Lebih mudah. lebih mudah. Omong nih Bang El, abang punya nggak reseller di Jawa atau di mana, atau sistem distribusinya abang untuk penjualan ikan itu dengan cara apa? Maksudnya promosinya atau gimana? Bukan distribusi ikan. Jadi abang setelah ambil ikan, kemudian abang bagikan ke reseller atau langsung dijual ecer atau dropship atau gimana? Ya kalau saya sih reseller ada, tapi tapi nggak sebanyak supplier besar lainnya, karena saya hitungannya juga hanya sebuah galeri gitu kan. Jadi cuman ada beberapa kenalan seller baik di Jawa, di luar Jawa sampai ke luar negeri, dan mereka percaya ke saya untuk mencukupi kebutuhan untuk bisnis mereka. Ya saya carikan gitu. Dan kebetulan saya juga punya banyak linknya juga untuk nelayan-nelayannya langsung dari Kalimantan, dari Sumatera, baik juga dari grader. Mantap. Nah, tapi sampai sekarang abang tetap buka open reseller ya? Betul. Tetap. Nah, jadi teman-teman yang ada di daerah Surabaya atau daerah manapun yang ingin menjadi reseller atau ingin mencoba peluang usaha berjualan ikan, khususnya di Daerah Maru, teman-teman bisa langsung hubungi Bang El atau cek link Instagramnya, nanti saya post di sini, ini profile Instagram, dan juga di Facebook juga ya Bang? Facebook ada. Di Facebook sama Instagram nanti teman-teman bisa langsung kontak ke Bang El. Oh iya Bang El, saya tadi memulai dan membuka percakapan ini, saya sempat bilang kalau pernah kirim ke luar negeri, ribet nggak sih? Ini kan ikan lokal dan bukan termasuk komoditi yang selalu dipakai habis. Kita jual di segmen hobi. Untuk kirim ke ekspor itu susah nggak sih? Sebenarnya untuk kalau kita kirim secara langsung, jadi kita langsung kirim ke luar negeri, sebenarnya kalau kita punya izin ekspor Izin usaha, sebenarnya ya. gampang. Cuman sekarang ini kita sudah terbantu oleh biasa mereka sebutnya transshipper gitu. Jadi transshipper ini memperantarai antara seller di luar negeri dengan seller di Indonesia. Jadi mereka punya link Indonesia gitu. Siap. Jadi mereka membantu untuk transaksinya. Nah, mantap. Lalu abang untuk kiriman ikan ke luar negeri itu paling jauh kemana? Untuk selama ini paling jauh masih ke Vietnam aja. Ke Vietnam. Itu negara yang rawan perang. Ini masih cari ikan cana di Indonesia. Ikan cana apa ya Bang, yang dikirim ke sana? Salah satu peminat Vietnam itu paling banyak varian maru. Maru.
karena maru kan memang lagi ininya naik daun mungkin di Indonesia. Jadi dibandingkan jenis-jenis ikan lain, paling banyak yang mereka pesan ikan cana maru. Ikan cana maru. Di sana itu kalau saya sedikit boleh tanya nih Bang, di sana itu ikan yang abang kirim itu untuk dijual lagi dalam bentuk makan atau untuk hiasan sama seperti di Indonesia sini? Biasanya sih mereka untuk hiasan, tapi Peliharaan ya? ya untuk peliharaan. Tapi biasanya di sana ya banyak juga sultan-sultan gabut beli ikan mahal dari Indonesia di sana dijadiin makanan. Iya, iya. Karena apa? Karena saya dulu pernah lihat satu postingan salah satu buyer saya di sana. Jadi dia punya satu resto. Resto ini bernuansa Ikan gabus seperti ini. akuarium. Oh. Jadi salah satu hidangannya yang pernah saya lihat ikan cana maru. Tapi nggak tahu itu sengaja dibuat hidangan atau karena ikan itu mungkin Sudah mati mati atau apa, akhirnya kita tahu. dihidangkan. Keren. Nah, teman-teman, saat masa pandemi atau kita sedang diserang dengan masa COVID, semua usaha pasti mengalami ya cobaan. Membuka usaha itu sangat mudah, bertahan itu yang Sulit. sulit. Bang L ini mulai tahun 2019, akhir 2019. Kalau kita tarik atau kita lihat ke belakang, akhir tahun 2019 itu mulai munculnya dan merebaknya COVID. Tapi Bang L tetap semangat, Bang L tetap tidak putus asa. Akhirnya Bang L sudah melayani para buyer dan konsumen yang ada di luar negeri. Bang L bisa, kamu pun juga bisa. Nah, Bang L, selain maru Bang L, pernah nggak pelihara ikan yang menggunakan filter? Contohnya ikan predator seperti pibas, predator lain ya selain ikan gabus. Kan banyak nih, ada pibas, ada yang mungkin ikan predator jenis lainnya, kan, tapi termasuk ikan hias yang berfilter, bukan seperti gabus. Sejauh ini sih belum pernah sih ya. Gitu. Karena memang saya masih sangat kepincut sama ikan cana. Berarti masih memfokuskan Ya, pada di genre cana. Ya. Seperti ujung tombak, apa yang kita fokuskan akan semakin tajam. Itu yang menjadi, kalau saya lihat itu yang menjadi prinsip dari Bang L ini. Memfokuskan di satu titik dan akhirnya menghasilkan buah yang manis. Pertanyaan terakhir Bang, sebelum kita tutup. Bang L, kemarin Abang pasti sudah pernah dengar mengenai banyak sekali pembeli yang minta spesifikasi barnya simet. Betul kan? Pasti Abang juga mengalami, apalagi para pemuja cana yang ini simet enggak, barnya ini. Nah, saya minta pendapatnya. Kalau menurut Abang itu untuk ikan cana itu harus melihat simetnya atau tidak. Kemudian ya ini hanya kita berbagi aja ya. Kita tidak menjudge. Misalkan kalau ikan ini maru tidak simet tidak bagus, kita enggak, itu hanya pendapat dari Abang aja. Yang mau saya tanyakan itu tadi Bang. Ikan maru ini kalau menurut Abang yang simet dan enggak simet itu baiknya kalau sebagai saya yang awam ini mending yang bagaimana? Oke. Pertama saya perlu menjawab gini. Justru kebanyakan buyer-buyer atau calon buyer yang sering tanya ke saya untuk mau beli ikan, salah satunya maru ya. Banyak memang mereka yang cari ikan simet. Simet. Barnya yang apa namanya rapi, kanan kiri jumlahnya sama. Betul. Kalau mungkin ada yang pernah setelah melihat video ini dan mungkin pernah tanya ke saya masalah mau cari ikan yang simet, pasti mereka sudah tahu bahwa saya selalu menolak, kecuali mereka datang ke galeri, mereka pilih sendiri, itu terserah. Maksudnya misalkan saya Bang tolong pilihin yang simet, itu mohon maaf, Betul.
cari sendiri gitu ya. Saya suruh cari sendiri. Karena apa? Satu, kita beli ikan dari misalnya dari Kalimantan, dari Sumatera, kita nggak bisa pilih. Betul. Dari sana kita dari nelayan, bang, tolong dong nanti pilihkan yang simet-simet ya, kirim ke saya. Jadi ikan berapa ribu ekor terus mau dipilih yang simet, nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Terus yang kedua, kalau semuanya pilih yang simet, apa nasibnya ikan-ikan yang nggak simet gitu kan? Betul, betul. Padahal itu hanya berbicara tentang bar saja gitu. Nah, ya. Hanya salah satu bagian dari ikan itu. Padahal selebihnya kita bisa cari kuninnya, bunganya, Warnanya. mentalnya, Ya. warnanya maksudnya. Siap, Jadi siap. kurang lebihnya saya nggak terlalu melayani lah untuk orang-orang yang Model-model minta ke saya untuk mencarikan bersimet, kecuali mereka datang ke sini, mereka pilih 1 jam 2 jam sampai ketemu yang simet, no problem. monggo. Berarti biarkan buyer ini mencari seleranya sendiri. Betul. Siap. Nah, seperti itu teman-teman. Sama seperti saya sendiri di toko. Kalau misalkan minta foto, minta apa, mending datang deh. Kalau kamu serius, pingin beli ikan, pingin sortir, mending kamu datang. Karena apa yang kami pilih, apa yang kami suka, belum tentu teman-teman juga suka. Nah, Bang, sebelum saya tutup, saya bisa dibantu, mungkin ada sepatah dua patah kata yang dirangkai menjadi kalimat untuk Sobat Cana yang lagi nonton ini di seluruh Indonesia. Oke. Berangkat dari banyaknya orang-orang, salah satunya pemula-pemula ya. Ini Karena berangkatnya dari mana? maksudnya berangkat dari apa, pertanyaan-pertanyaan Oh, orang, berangkat dari ya, pertanyaan pemula. Karena kan kalau Naik yang apa, sudah Bang? ya Naik apa lagi? biasanya ini bus patas Terus patah. arah Kediri Jogja. Betul. Jogja Tarifnya ekonomi, Bang. Hah? Tarif Bang. Tarif bisnya Kalau ekonomi. ekonomi itu apa itu? Sabun Sabun ekonomi. ekonomi, iya. Oh, Sama seperti kesukaannya Bang El dulu main pakai sabun juga, jadi langsung tahu kalau buat sabun. tapi lebih ke minyak goreng sih. Oh, lebih lebih enak. licin, iya. Licin. Nggak amis, Bang. Hah? Nggak amis. Ya amis-amis gitu lah. Bang El sedikit agak tip gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman kepingin punya galeri foto dan video, nanti bisa personal, bisa hubungi nomornya Bang El. Sharing videonya nanti di WhatsApp nomor yang saya cantumkan. Videonya keren-keren. Monggo, sepatah dua patah katanya. Oke. Jadi karena sini kan kalau namanya sudah pemain lama, kita sudah nggak perlu lah untuk apa menggurui gitu kan. Jadi salah satunya berangkat dari pertanyaan pemula-pemula yang nanya bagaimana progres Cana gitu, dari kasih ini, kasih itu, kasih segala macam, kasih pakan yang mahal-mahal, kadang ada juga yang nggak bagus. Jadi dari situ salah satu yang ingin saya sampaikan untuk semua keepers pemula ataupun merangkap master merangkap senior gitu lah kan. Karena di sini kan hobi ya, tidak ada Iya. pakemnya. Semua lini juga bisa. Betul. Karena apa yang saya treatment, kemudian Bang El treatment atau teman-teman treatment, semuanya beda. Jadi maksud kali ini hanya kita sharing. Betul. Gitu. Monggo. Untuk pakan-pakan memang sangat membantu ya. Kualitasnya ya. Kualitasnya sangat ya membantu percepatan progres lah gitu. Tapi kebanyakan kan orang-orang pengennya cepat gitu. Instan maksudnya. Instan. Iya. Pengen, bang, aku udah kasih pakan ini, udah kasih pakan mahal, udah di treatment ini, treatment itu. Jadi satu yang mau saya sampaikan adalah salah satu progres terbaik, salah satunya di Cana Maru ya. Sebenarnya nggak ke Cana Maru aja, Cana Dua pun juga begitu. Salah satu progres terbaik itu adalah waktu. Waktu. Betul. Waktu. Jadi maksudnya kesabaran. Betul. Kesabaran, Oke. biarkan waktu yang memprogres ikan tersebut. Jadi kita jangan pernah mengharapkan ikan itu bakalan bagus secara instan. Mau kamu pakai pakan yang terbaik apapun, kalau memang ikannya belum waktunya untuk apa menunjukkan kualitasnya, saya pikir ya pasti hanya belum. kasih makan biasa gitu Betul. aja, belum ada. Dan kita harus ingat bahwa kita harus kembali ke genetik ikan.
kembali ke genetik lagi. Jadi mau kamu punya uang banyak bisa beli pakan yang bagus sekalipun kalau genetik ikannya memang nggak bagus, ya hasilnya juga bagus. Tetapi Ya. saran saya adalah nikmati saja prosesnya, biar waktu yang menjawab. Entah itu ikannya genetiknya bagus atau tidak, kalau sudah beli ya kita bertanggung jawab terhadap kehidupan ikan tersebut ya. Jadi Dan disebutkan. karena apa? Karena dari dulu saya pelihara cana itu nggak pernah milih. Yang datang ikan jelek, yang datang ikan bagus, Ya. saya keep, saya progres. Dan Intinya memang semua hasilnya bagus-bagus. bagus ini maksudnya hasil progresannya bagus atau harganya bang yang bagus? Dari hasil progres yang Hasil bagus kan progres. jadi harga yang bagus gitu. Jadi bukan lurus ya. Iya betul. Ada lagi yang bisa kan? Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Nanti yang lainnya biar diteruskan sama apa? Guru saya yang lainnya, master yang lainnya. Saya bukan master loh ya. Saya ini cuma Fit and Fish Store. Merendah untuk merokok. Jadi terima kasih teman-teman untuk waktunya dan kuotanya yang sudah diluangkan. Teman-teman bisa menjalin hubungan relasi langsung dengan Bang El. Nanti akan saya pasang di sini. Ini profil Facebook dan ini profil Instagram. Teman-teman bisa juga langsung hubungi WA-nya beliau. 24 jam open, tidak dibalas kalau beliau lagi tidur. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan pastikan loncengnya menyala di sebelah sini. Oke, thank you.